Anda hanya atau sementara ini itu barangkali baru paham perumusannya atau matematikanya. Ya. Jadi dalam melukis sudah betul, itu Anda mendapatkan solusi ini, ya solusi ini sudah betul. Jadi kalau antara ini di daerah sini, ya ini kan energinya sekian ini, energinya sekian, Anda sudah bisa mendapatkan rumusan ini, ya. Jadi kalau mau rumusannya bisa dituliskan lebih bebas, boleh pakai goniometri sinpos, boleh pakai eksponensial kompleks, ya. Saya kira itu Anda bisa tahu sejak di fisika modern. Inilah yang barangkali perlu mengerti fisiknya, gitu ya, fisiknya. Nah, ini kan sudah di-state bahwa sebuah proton bergerak dari kiri ke kanan. Kalau dari kanan ke kiri ceritanya lain lagi, kan gitu ya. Dari kiri ke kanan secara bebas, ya, potensialnya 0, kemudian memasuki daerah potensial V0 minus ini ya, V0 minus ini, antara A dan B, gitu ya. Ini nggak jelas ini ya. Ini kok minus A ya, antara A dan B gitu ya. Dan bebas kembali setelah melalui titik X gitu. Ini belum saya ubah ini minus A ke A, ini harus A dan B gitu. Nah, jadi solusi di sini ini gelombang ada 2 gelombang mestinya, karena meskipun ini berbentuk sumur bukan berbentuk penghalang, tetap di perbatasan ini kalau Anda ingat di fisika kuantum tetap terjadi refleksi, ya kan? Itu beda dengan klasik. Kalau klasik kalau seperti ini terus saja gitu, terjadi refleksi. Jadi di daerah X yang sebelah kiri ini sebelum A ini, ya itu amplitudenya masih lebih besar, ya kan? Kemudian gelombangnya itu 2V per K, ya. Jadi panjang gelombangnya besar di sini. Namun ketika dia masuk ke daerah sumur, ya kan, sebagian kan direfleksikan, berarti yang terus itu amplitudenya lebih kecil. Jadi ini sekian, ya. Kalau Anda lihat yang di daerah sini, ya. Nah, ini amplitudenya sekian, ya kan? Ini, ya, ini 2 kali amplitudo, ya. Yang di sini ini, nah kan, lebih kecil. Yang di sini lebih kecil lagi. Nah, itu ya. Ini penggambaran kualitatif yang seharusnya. Mengapa? Karena setiap kali dia menemui perbatasan, itu selalu ada pantulan. Nah, jadi di sini adalah seperti ini kan. Ada gelombang datang, gelombang pantul. Gelombang datang, gelombang pantul. Gitu ya. Sampai di kanan gelombang terus saja gitu, gelombang datang. Oke, nah kebetulan karena sepanjang X ini energinya besar, lebih besar daripada potensialnya, maka bentuknya sinusoida atau kosinusoida, gitu kan? Nah, tapi ingat bahwa satu, amplitudo berubah, yang kedua panjang gelombang berubah, ya kan? Karena di sini itu panjang gelombangnya ini berhubungan dengan K, ya di sini juga dengan K, di sini dengan Q. Nah, itu di mana lambda ini, lambda aksen ini, ya. Ini penyebutnya cuma akar 2ME, ini penyebutnya akar 2ME plus. Nah, berarti penyebutnya lebih besar sehingga panjang gelombangnya lebih kecil. Gitu ya, panjang gelombangnya lebih kecil. Gitu. Oke. Baik. Sekarang kalau partikelnya dibalik sumurnya, ya, cuma dibalik sini penghalang. Ini jadi penghalang jadinya, ya, bukan sumur lagi kan. Nah, jadi penghalang ini ada yang berubah, ya.
di sini, di daerah sini, itu energinya lebih besar dari potensial, sehingga dia sinusoida. Ya. Energinya lebih besar daripada penghalang, sinusoida. Nah, di sini energinya lebih kecil daripada potensial penghalang. Anda akan mendapatkan nanti pada daerah itu tidak lagi fungsinya sebagai fungsi yang eksponen kompleks, tapi fungsinya menjadi eksponensial. Ini menjadi eksponensial. Ya, itu. Nah, mengapa begitu? Anda sudah menurunkan ini, ya, seperti ini. Jadi karena ini I-nya hilang, ini ada I, ya, di daerah sini, ini makanya itu bentuknya sinusoida. Di daerah sini juga ada I, sinusoida. Di sini tidak ada I-nya di sini, kava ini, ya. Nah, di sini Anda perlu menjustifikasinya dua-duanya memenuhi eksponen minus, ya, atau eksponen plus. Nah, Anda perhatikan partikel berasal dari kiri masuk ke kanan, berarti yang di sini tuh eksponen yang minus ini minus, ya, atau eksponen yang plus. Itu, ya kan? Nah, dua-duanya memenuhi syarat menurut persamaan. Tapi secara fisik bagaimana? Kalau dia ke kanan itu makin menembus dinding, ya kan? Berarti amplitudenya makin apa? Kecil. Makin kecil, Pak. Jadi ada penghalangnya. Makin kecil. Jadi yang cocok itu eksponen pangkat minus atau eksponen pangkat plus? Minus, Pak. Pangkat minus. Jadi ini kita buang. Nah, gitu kan? Sehingga ini mula-mula amplitudenya, ya, ketika menembus dia amplitude turun sampai di sini tinggal segini. Nah, ini bentuknya begitu lagi, yang ini, ya kan? Ini, gitu kan? Ini dan ini, mana? Ini, ya, yang ini, itu yang ini. Nah, itu kan? Kebanyakan Anda menggambarkan ini begini, ini naik lagi. Loh, dari mana ini, kan gitu. Ya kan? Jadi nggak sesuai dengan kondisi fisiknya, sekalipun memenuhi syarat secara matematik. Nah, disitulah perlu kehati-hatian, jadi menafsirkan pengertian fisiknya. Tadi di awal saya bilang, Anda baru memahami perumusannya, gitu ya. Tapi ingat, ini kita sedang mempelajari gerak partikel. Jadi tidak cukup perumusannya, tetapi juga pemahaman dan pengertian fisiknya. Gitu ya. Jadi lain kali jangan terpancing dengan ini ada dua suku ini. Gitu. Ini boleh dibuang. Ya. Karena apa? Persamaan diferensial ini solusinya kan kalau A solusi, kalau B solusi, maka A plus B adalah solusi, kan gitu. Tapi di sini kita pilih-pilih. Ya. Sebab kalau ini masuk, ini nanti jadinya gitu. Jadi nggak wajar, wong ini menembus kok makin besar amplitudenya. Yang iya makin kecil. Karena kalau ini lebar potensialnya menuju tak berhingga, ini langsung habis. Jadi partikel nggak bisa nembus, gitu. Ya, mengerti ya? Ada pertanyaan? Pak, permisi, boleh izin bertanya? Ya. Itu yang A itu kan gambar energinya kurang dari V0. Tapi di gambar itu dia di atasnya sumur potensial ya, Pak? Yang A, sebentar, ini kayaknya saya salah comot ya. Tapi ini sepertinya ini tuh yang ini tuh yang ini tuh yang ini. Nah, itu.
Ya. Itu ya. Jadi Oh, yang E Pak. lebih besar V0. Ya, E lebih besar V0. Ini, yang ini E lebih besar. Jadi sebetulnya gini, nanti kalau Anda sudah sering kali melihat soal seperti ini, kalau saya punya potensial, ini sama aja sebenarnya. Nah, ini E, ini V0. Nah, atau begini juga sama saja sebenarnya. Nah, gitu. Tapi kalau begini persoalannya lain. Ya, itu nanti dalam sumur. Nah, dalam contoh yang lain nanti sumurnya bisa tak berikan. Jadi partikel tidak bisa nembus dinding, ya, ada di dalam kotak ini. Gitu. Ya, saya kira terbalik itu tadi. Ya. Itu, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan lain? Nah, jadi Saya tolong. izin bertanya, Pak Dar. Ya, monggo. Untuk yang gambar pertama, yang solusi ketika energinya lebih besar daripada V0, itu pada daerah 2 yang berkisar AB, kalau di gambar itu berkisar min A sampai dengan A, itu kan memenuhi semua I untuk penyelesaian yang I, X, sama yang minus. Ya. Itu fisisnya gimana Pak? Kalau yang plus I, X itu menggambarkan gerak partikelnya yang ke kanan, kalau min itu yang ke kiri gitu. Oke. Jadi ini sama kasusnya. Ya. Ini ada yang ke kanan, ini ada ke kiri. Oke. Ini ada ke kanan, ini ada ke kiri. Yang ini ke kanan saja. Nah, mengapa begitu? Mungkin lebih enak dibayangkan yang ini. Ini saya gambar yang ini ya, yang ini ya. Nah, ini. Ini kan lebih besar. Ya, lebih besar. E-nya sekian, V-nya sekian. Nah, meskipun ini lebih besar, tapi di sini tetap ada pantulan. Di sini juga ada pantulan. Nah, itu bedanya dengan klasik. Ya, kalau klasik itu misalnya ini ada dinding, ya, ada dinding. Anda melempar bola, kalau bolanya ke sini, itu kan pasti terpantul, ya kan? Tapi kalau bolanya di sini, dia bablas saja ke sana. Itu kalau klasik. Nah, kalau kuantum nggak begitu, ya. Ini kalau menurut klasik 100% terpantul. Tapi kalau menurut kuantum, ini sebagian bisa menerobos, sebagian bisa terpantul, ya. Sehingga di daerah sini ada dua gelombang datang dan gelombang pantul, sehingga ada dua. Oke. Nah, kalau dia ke sana, menurut kuantum, ini juga ada sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan, sehingga ini juga tetap ada dua daerah. Nah, di sini sekarang, ya, sini. Ini gelombang yang robos sekian. Di sini ada pantulan juga. Nah, sebagian diteruskan. Nah, jadi ini ada dua gelombang. Ada dua gelombang. Yang ini cuma diteruskan saja, jadi satu gelombang. Begitu, Mbak? Iya, Pak Dar. Terima kasih. Nah, jadi inilah konsep yang mungkin nyeleneh, ya, kalau bahasa Inggrisnya weird, ya, dalam quantum mechanics. Ya, ini susah dipahami memang. Susah dipahami. Tapi video yang saya tunjukkan pertama kali itu, ini bisa terjadi, ya, misalnya elektron dalam transistor. Itu dia meskipun potensialnya lebih tinggi daripada energinya, tapi elektron sampai. Nah, itu berarti ada quantum tunneling. Seperti ini sebenarnya quantum tunneling. Ya, saya belum menyebut secara eksplisit saja. Jadi meskipun energinya lebih rendah dari potensialnya, tetap ada yang diteruskan. Ini ada yang diteruskan ini. Jadi namanya quantum tunneling atau terobosan kuantum. Ya, jadi intinya kalau dia melewati bidang batas, itu selalu ada probabilitas diteruskan dan dipantulkan, berapapun energinya. Ya, cuma memang kalau dindingnya misalnya tinggi gini, ya misalnya ini elektronnya cuma di sini gitu, atau proton cuma di sini. Ya ini nembusnya kecil, mungkin nggak sampai sana udah habis. Berarti dia tidak nembus gitu, nggak nyampe. Ya. Nah, jadi dinding ini tingginya ini sangat menentukan apakah elektron bisa nembus.
Atau kalaupun tidak tinggi, rendah saja tapi tak berhingga, ini makin panjang itu. Ini sama aja ini, ya. Tak berhingga ke sana atau tak berhingga ke sana. Itu sama saja dengan tidak bisa menembus. Gitu. Nah, ini memang yang sulit dulu. Ketika saya belajar kuantum berkali-kali itu, pemahaman begini yang sulit. Ya. Dan itu akan berguna dalam penentuan pemilihan rumusnya atau pemilihan fungsi gelombangnya itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Silakan. Saya mau tanya lagi, Pak. Oke, ya. Maaf banget, tadi yang untuk daerah kurang dari V0 pada daerah 2, itu kan solusinya yang kita ambil hanya yang minus, berarti kan dia ke kiri. Nah, apakah di daerah 2 itu partikelnya nggak ada yang ke kanan atau gimana, Pak? Yang mana nih? Yang mana? Yang daerah kurang dari V0 itu loh, yang gambar kanan. Itu kan yang tadi ini. dicoret. Nah, iya. ini karakternya beda. Karakternya beda. Jadi kalau tadi itu kan sinusoida ya, sinusoida seperti ini. Yang ini tuh eksponen. Nah, eksponen itu kalau digambar ya misalnya dari apa namanya A ke B gitu ya. Eksponen kalau digambar, pilihannya begini, eksponen naik atau eksponen turun. Nah, gitu. Ya, jadi kita di sini tidak mempersoalkan seperti pada daerah sebelah kirinya, tapi bahwa solusi ini mana yang cocok itu. Kalau ini kan pasti tidak ini. Masa kalau dia nembus makin lama makin besar probabilitasnya kan tidak bisa dipilih gitu. Ya, kalau yang ini yang lebih cocok karena makin ke dalam dia makin hilang, makin habis. Kecuali kalau partikel bergerak ke kanan, ke kiri, maka ini yang benar. Ya, karena ini begini kan. Nah, kalau bergerak ke sana ya yang ini. Nah, gitu. Ya, Pak. Berarti kalau misalkan potensialnya besar sekali, mendekat hampir tak hingga gitu, berarti solusinya juga cuma satu ya, eksponensialnya. Pilih yang Kalau satu tak yang hingga min malah gitu. nggak ada solusi. Seperti hanya partikel dalam kotak itu. Jadi menembus dinding nggak bisa dia karena tak berhingga, gitu ya. Ya, kasih Pak. Oke. Jadi mungkin gini, saya beri gambaran lain ya. Nah ini dia, ini sekarang yang nomor 2 itu berhubungan dengan potensial sumur ya. Nah batasnya dinding tak hingga ini kayak gini nih. Ini tak berhingga. Jadi partikel tidak sampai ke sini karena kalau dinding itu misalnya sekian gitu ya, dindingnya rendah. Nah, partikel ini masih bisa nembus. Misalnya di sini gitu, masih nyampe sana gitu ya. Kalau makin tinggi, ini makin habis seperti ini. Ya. Makin tinggi lagi, ini makin habis. Tak berhingga dia tidak bisa nembus gitu. Itu cara berpikirnya gitu ya. Jadi di sini ini karena dia tak berhingga, tidak ada solusi gitu. Jadi hanya ada di dalam kotak antara 0 sampai A itu. Ya. Nah, saya kira ini sejak di fisika modern sudah pernah dibahas itu ya. Jadi kita hanya memperbolehkan dalam kotak, ya kan di sini. Kemudian kita kenakan syarat batas. Ya. Ini bagi Anda yang tidak jelas, silakan balik ke buku Gaserowitz ya, atau di buku Arthur Beiser itu ada, sangat jelas. Ya. Jadi yang penting ini solusinya. Ya, saya mungkin tidak saya ngulang. Jadi karena di sini 0, ini plus 0 gitu ya, maka persamaannya jadi gini. Ya, K ini adalah ini H per 2M. H
kuadrat per 2M. Ya. Ini di nama K, gitu kan. Oke, jadi solusinya seperti ini. Lalu standar batas di titik 0 dan di titik A. Menghasilkan seperti ini. Jadi solusinya adalah ini. Ya, solusinya adalah ini. Ini untuk partikel dalam kotak. Nah, jadi jika itu digambarkan, mohon maaf ini Mas dan Mbak, saya ambil dari pekerjaan Anda, gitu ya. Jadi kalau digambarkan ini kan energinya, N mulai dari 1, 2, 3. N1, ya, kalau ini saya beri nama ini E0, jadi kalau N1 ya E0. Kalau ini ya N-nya 2, N-nya 2 kuadrat 4, ya, 9, 16. Nah ini juga gambarnya bagus, jadi kalau ini selisihnya 3, ini selisihnya 5, ya, ini selisihnya 7, gitu ya. Jadi seringkali kalau gambar cepet-cepetan tuh gini gambarnya. Ya ini kan spasinya sama ini, padahal kan enggak. Oke. Itu menyatakan yang disebut quantum state. Quantum state. Atau keadaan kuantum. Jadi keadaan kuantum yang dibangun oleh ini N sama dengan 1 peluangnya 25%. Ya. N sama dengan 2 peluangnya 0, peluangnya 50%, peluangnya 25%. Jadi di mana? Nah, itu pertanyaan bagus. Ya, kita harus menjawab begini. Partikel menempati keadaan kuantum yang dibangun oleh, nah gitu. Ya. Peluang ada di N1 25%, di N2 tidak ada peluang, di N sama dengan 3 50%, di N sama dengan 4 25%. Jadi misalnya Anda melakukan pengukuran 100 kali, ya, maka 25 kali partikel ada di N sama dengan 1. 50 kali ketemu partikel di N sama dengan 3. 5 kali partikel ada di N sama dengan 4. Nah, itu namanya quantum state. Ya. Lawannya adalah eigenstate. Eigenstate. Eigenstate itu bila partikel 100% ada di salah satu keadaan eigen. Ini kan keadaan eigen ini. Ini eigenstate namanya. Ya. Jadi andaikan ini tidak terjadi seperti ini, tapi partikel ada di sini 100%. Nah, itu berarti partikel ditemukan 100% ada di N sama dengan 2. Itu namanya eigenstate. Ya. Kalau dia menempati lebih dari 1, namanya quantum state. Oke, saya kira itu bisa menangkap semua dari soal-soal yang ada. Ya. Ada komen, pertanyaan? Ini saya kira sudah, ya. Kemarin kita bahas. Gitu. Nah, ini sekarang oscillator harmonik. Ya. Jadi oscillator harmonik itu kalau satu dimensi kan kita punya solusi apa? Ya. Jadi ini solusinya selalu ada EN, ya kan? EN sama dengan N plus setengah, ya. H kuadrat. Gitu kan? N-nya ini mulai dari berapa? Mulai dari 0, ya, 1, 2. Kalau partikel dalam kotak tadi, N-nya mulai dari berapa? A, Pak. Min A. N. 1. N-nya mulai dari 1, ya. Ya, ini mulai dari 0. Nah, kenapa 0, kenapa 1? Nanti bisa ada alasannya, kan gitu. Saya kira Anda sudah tahu alasannya. Ya. Kemudian, fungsi gelombangnya itu adalah sebuah konstanta, ya, dikalikan fungsi apa ini namanya? Fungsi apa?
Ini sudah ada nih, ya. Fungsi Hermite, ya kan? Fungsi Hermite. Nah, sekarang kalau itu satu dimensi, bagaimana kalau diperluas menjadi 2 atau 3 dimensi? Nah, di situ kalau Anda baca di ruang Hilbert, ya, maka ini, Anda lihat ini juga saya ambil dari salah satu pekerjaan Anda. Ini dijumlah, ya, ini dijumlah. Nah, dia dijumlah, ya, fungsi globalnya dikalikan. Ini mestinya Anda jangan tulis sama, ini C, ini mestinya V, gitu ya. Ini harus ada indeksnya kalau sama itu. Mungkin ini apa? Gitu ya. Mungkin ini pakai apa? Itu juga boleh ya. Ini bacanya apa sih bacanya? Kalau ini bacanya apa? C, Pak. C. Kalau ini? Si kecil sama si besar, Pak. Kalau ini? Kalau ini? Banyak, Pak. Ya maksud saya supaya Anda bisa baca. Ya, ini C, ini V, besar, ini C besar. Ini theta, ya kan? Ini theta besar yang kayak emoticon itu ya. Nah, kalau gitu penggunaannya bisa macam-macam ya, Pak, kalau 4 ini, Pak. Di sini. Terserah, Anda bisa pilih apapun. Oh. Ya, yang penting bukan simbolnya tapi deskripsinya. Yang Anda harus mendefinisikan besaran apa itu, kan gitu. Bebas itu. Ini kan huruf Yunani semua ya. Anda juga boleh pakai gitu. Apa ini? Nah, boleh. Kita kan punya huruf. Ya, misalnya fungsi gelombang. Kalau saya pakai D misalnya gitu. Fungsi X. Boleh aja, kenapa tidak? Yang penting Anda tidak bingung, ya kan? Dan Anda mendefinisikan itu, gitu. Jadi kenapa harus terpaku huruf-huruf ini? Ya, oke. Jadi kayak gini ini jangan sama, karena ini psi juga, ya. Ini psi X, Z, ini psi X. Nah, kalau bisa ini ditulis yang berbeda, misalnya ini psi Z. Ya, ini bisa ditulis misalnya perkalian dari, ya kan huruf banyak ya, di X, kan gitu toh, di gitu, terus ini misalnya gini, nah kan bisa, ya. Jadi jangan terpaku psi. Kenapa fungsi gelombang selalu psi? Nggak ada aturannya, gitu. Kalau misal di lain simbol itu cuma ada simbol itu, Pak. Nah, itu berarti kita nggak boleh pakai yang lain, Pak, ya. Harus pakai yang satu itu aja. Maksudnya gimana? Misalnya simbol itu cuma ada satu, Pak. Gitu. Tidak ada seperti ini, kayak semacam Ini, gambaran. pada dasarnya kita punya kebebasan, asal ada state. Gitu. Masalahnya orang pakai enggak, itu soal lain, kan gitu. Anda tidak salah. Oke, kayak kecepatan velocity, pakai V. Gitu ya. Itu orang sudah tahu gitu. Tapi kalau Anda definisikan misalnya Q sama dengan kecepatan, boleh aja, tapi sepanjang deskripsinya itu harus konsisten dan harus ada state bahwa itu kecepatan. Gitu ya. Itu tidak salah, hanya mungkin kemudah bacaannya turun gitu aja. Ya. Jadi simbol itu bebas. Itu bebas. Kayak gini nih, saya menganggap Anda punya keterikatan bahwa harus pakai psi. Ini loh, ini tadi loh. Ya. Jadi nggak usah harus begitu gitu ya, harus begitu. Ya. Oke ya, jadi intinya gitu. Kalau itu perluasan 3 dimensi karena X, Y, Z itu koordinat yang saling bebas, satu tidak bergantung pada yang lain, maka menurut ruang Hilbert kalau kita membangun dan memperluas n dimensi itu tinggal ditambahkan. Tambahkan kalau fungsi gelombang dikalikan. Itu juga terjadi pada partikel dalam kotak. Nah, ini kan tidak sama ini. Ini, gitu.
tambahkan teman-teman. gitu ya. Nah ini juga begitu hasilnya, ini juga gitu. Nah ini juga jangan pakai psi, ini kan sama jadinya ya, pakai ini lain. Mungkin begini masih lebih baik, tapi ini juga sebenarnya aneh gitu ya. Jadi kalau bisa ini lain-lain gitu, fungsinya lain-lain. Tadi itu ada yang pakai gini misalnya X besar gitu ya, X atau K gitu. Nah, ini juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Nah, saya ingin menyoroti satu hal, yang ini juga boleh, yang ini juga boleh. Ini juga boleh ya. NX sama dengan NY dan NZ itu mulai dari 1, 2, 3, ya kan? Nah, sekarang pada keadaan dasar, itu kan NX 1, NY 1, NZ 1, ya. Jadi nilainya pada keadaan dasar E1 itu adalah 1/3. Kalau ini sama ya berarti itu E1 ya. Jadi ini misalnya V kuadrat H kuadrat per 2M. Kalau dibuat ABC-nya sama ya ini barangkali 3 kali 3 per A gitu ya. Nah sekarang keadaan eksitasi 1 itu bagaimana? Aku lihat. Kalau saya ambil NX sama dengan 2, ya, NY sama dengan 1, NZ sama dengan 1. Ya, berarti ini 2, 1, 1. Jadi kira-kira jumlahnya 4 ditambah 2, jadi 6. Ya. Jadi ini E2 sama dengan 6E1. Gitu kan? Ngerti ya? Nah, sekarang eksitasi 1 ini itu bisa saja yang ini 1, yang ini 2, yang ini 1. Berapa energinya? Sama kan? Ya, sama kan? 211, 121. Juga bisa begini. Ini 1, ini 1, ini 2. Nah, jadi ini ada 3 keadaan yang energinya sama. Itu disebut degenerasi. Degenerasi atau degenerate. Nah, ya. Pun pada oscillator harmonik. Nah ini Anda lihat ini. Ini kan mulai dari 0 masing-masing ya. Jadi kalau keadaan dasar 0, 0, 0 berarti 3/2 H bar kuadrat. E1 berapa? E1 berarti bisa ini 1, 0, 0, ya kan? 0, 1, 0 atau 0, 0, 1. Energinya sama. Kalau ini 1 berarti 5/2 H bar kuadrat. Itu dimiliki oleh 3 keadaan. 0, 1, 0, 0, ya kan? 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Itu juga degenerate. Ya. Terus, misalnya keadaan E2. E2 itu bisa berapa? Coba Anda lihat. Kalau 002 sama 011 gimana? Sama nggak energinya? Beda, Pak. Beda. Sama. Oh, sama beda. Sama atau beda? Ini jumlahkan gitu, Pak. Sama. Iya, ini lihat nih. Ya kan? Nah, kalau itu berarti ini bisa 020, 200. Ini 101,
dan berapa? 1, 1, 0. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 keadaan yang energinya E2. Nah, jadi degradasi makin besar. Nah, itu. Ini konsekuensi dari perluasan ke 2-3 dimensi. Oke, itu ya kira-kira. Itu tugas yang kemarin sudah Anda laksanakan. Ya. Baik. Bagian pertama, bagian kedua, mungkin sedikit waktunya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini sekarang kita akan menggunakan cara matriks ya untuk menyatakan operator dan menyelesaikan persamaan nilai eigen atau persamaan yang pada dasar persamaan Schrödinger. Ya. Itu ada di bab 75 ya, 75. Ya, nah, sekarang kalau saya menggunakan persamaan Schrödinger yang kemarin ya, H, C, mau pakai apa? Mau pakai simbol gini misalnya, yang lengkap itu E, ya, sama dengan E, C, E, X. Ya, sekali lagi ini adalah fungsi gelombang atau fungsi eigen yang nilainya E. Gitu, ya. Nah, kalau dengan notasi Dirac, ya, itu tinggal H, nah, di sini misalnya M, ya, sama dengan EM kali M. Nah, itu kan ya. Ini dengan notasi Dirac. Oke. Kebalikannya, kalau ini M, H dalam bentuk ini EM bintang, ya kan? Sorry, M, EM bintang. Ya, karena ini bra, ini bra, ini cat. Nah, jadi ini dalam ungkapan cat, ini dalam ungkapan bra. Ya. Ini persamaan nilai eigen. Oke. Sekarang nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi. Misalnya kalau saya tulis H gitu kan ya, itu kan menjadi ini ungkapan yang aslinya ya, X, C, apa, katakanlah ada M, ini X ya, H, C, X. Ya. Mungkin Anda ada perasaan, Pak ini biasanya di belakang, ya, boleh aja di belakangnya di depan. Ya. Gitu. Nah, ini kalau dalam notasi Dirac, itu hanya tinggal H, ya, C, H, C. Nah, kan? Ini berhubungan dengan bra, ya. Ini berhubungan di sini bra, di sini cat. Oke. Mengerti ya? Oke, terus kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang kalau saya punya komplit set gitu ya. CM gitu ya. M ini mulai dari jalan. Nah, ini komplit set kan? Di mana ini ya. Sorry ini V. Ini boleh dinyatakan sebagai M, CM, VM, X. Nah, gitu ya. Nah.
Jadi ini fungsi gelombang total yang dapat dinyatakan menjadi komponennya. Ya. Ingat, vektor dalam ruang yang dapat dinyatakan sebagai vektor satuan. Atau secara umum dapat ditulis I, EI, topi. Nah, gitu ya. Sama. Ini analog dengan ini. Ini analog dengan ini. Oke. Nah, sekarang pakai notasi Dirac. Itu, ya. Kadang-kadang kita hanya menuliskan begini. Lebih simpel. Nah, oke, ada pertanyaan. Ini masih deskripsi penggunaan notasi, ya. Tidak ada yang memerlukan pemahaman lebih lanjut notasi. Nah, jadi sekarang dengan ini, ya, maka ini saya tulis bisa begini kan. Di sini ini kalau dari bra ini kan jadi begini ya. Ini kalau mau sekarang tulisnya gini. Nah, bagaimana kalau branya? Branya ya berarti saya cari lain ini gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau ini dituliskan, maka branya yang di kiri itu sigma, ya, n, cn, n, nah, gitu kan. Terus h, saya tulis di sini sigma, m, cm, m, ya. Ini kalau ganti halaman susah, jadi saya ganti warna aja. Nah, jadi sekarang ini menjadi sama dengan, ya kan, sigma m n, ini ada m dan n ya. Ya, ini menjadi c, sorry, ini tadi harusnya ada bintang ya. Karena ini bra, mana tadi bra. Ini bra, ini harusnya ada bintang. Nah, gitu ya. Jadi ini CN, ya, CM, terus ini adalah N, ini adalah H, ini adalah M. Nah, itu ya. Nah, jadi dengan demikian sekarang H ini, ya, H ekspektasi ini sekarang menjadi, tadi itu saya tulis lagi di sini, ya, MN, MN, CN, bintang, CM, N, H, M. Nah, ya. Perhatikan ini sekarang. Khusus perhatikan ini. Ini jangan khawatir ya, di buku ada semua ini ya. Ini tidak perlu nyatet repot-repot. Ini, tuh kok warnanya sama ya. Hitam. Ini Anda lihat, N ini kan berjalan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. M juga berjalan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Jadi kalau gitu, misalnya ini 1, 1, berarti ini 1H,
1. Kalau ini 2, ini 2, H1. Misalnya ada 2H2 dan seterusnya. Nah, ini nanti menghasilkan apa yang kita tuliskan bisa menjadi H11, gitu yang ini. Kemudian yang ini bisa H12, HMN gitu dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan, ini itu tidak lain adalah sebuah elemen apa? Matriks. Ini elemen matriks. Nah, jadi dengan kata lain, kita dapat menghitung ini dalam representasi matriks. Nah, ini matriks. Ya. Dan Anda tahu bahwa H itu adalah Hamiltonian atau operator, maka ini adalah elemen-elemen dari operator dalam bentuk matriks. Nah, itu yang disusun oleh Pak Heisenberg yang disebut matrix mechanics. Nah, ya. Itu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Saya anggap sudah tahu, sudah jelas ya. Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang partikel dalam kotak. Contoh ini. Yang satu dimensi aja dulu. Ya, satu dimensi. H, saya tuliskan aja. N, gitu ya. Apa hasilnya? EN N-nya mulai dari berapa partikel dalam kotak? Halo? 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana EN adalah H kuadrat, B kuadrat, per 2M kali N kuadrat. Nah, ini kan. Jadi kalau saya bisa tulis, kalau ini saya sebut ini E1, gitu ya, maka untuk N sama dengan 1, saya bisa tuliskan H1 sama dengan E1, 1. Itu kan? H2 sama dengan E2. 2. E2 sama dengan berapa? 4 E1. Ya. H3 sama dengan E3, 3. Ya. Nah, N-nya ini itu tidak lain akar apa? 2 per A ya, apa A per 2. Sinus apa? NV per A kali X. Nah, itu N. Jadi hanya nulisin ini loh. Yang tadi ada tulis kan gini, Vn X. Ya, sama dengan ini. Tapi sekarang pakai notasi Dirac N gitu. Kalau Anda pakai Vn gini, nanti ini harus ada akar dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya ambil ini ya, ambil nilai ekspektasi. Ya, nilai ekspektasi. Misalnya gini. H1 saya pasang di sini 1. Nah, itu berarti apa? Berarti ini beroperasi pada ini hasilnya ini nih. Nah, jadi ini sama dengan 1 E1 1 ini ya. E-nya keluar E1, ini 1, ini 1. Ini apa? Jumlahnya, Pak. Jumlahnya. Ini apa sebetulnya? Jumlah. Bukan jumlah atau bilangan yang udah di N itu, Pak?
Nah, ingat itu notasi. Oh, notasi, Pak. Ini notasi Dirac ini ya, notasi Dirac. Ini artinya apa kalau gini? Bilangan 1 di notasi Dirac gitu, Pak. Enggak. Jadi Delta maksudnya gini ya. 1-1. Ya, ini kan kalau V1 ya sama dengan X ya. Sama dengan akar 2/A sinus N-nya 1 kan? Jadi V per A kali X. Nah, ini itu tidak lain adalah integral V1 bintang kali V1 kali dx. Nah, gitu kan? Ini apa namanya? Ortogonal. Normalisasi. Ya kan? Nah, jadi kalau sudah begini kan sama dengan itu delta MN, ya kan? Ini delta 1,1. Karena 1 ini 1, berarti sama dengan E1. Gitu kan ya? Maka kita sebut ini H kena 1 dan 1, berarti H11, hasilnya adalah E1. Oke? Nah, sekarang kalau H22, nggak usah saya jabarkan lagi, berapa hasilnya? Hasilnya pasti E2, 2. Ini delta 22, ya kan? Hasilnya E2. Nah, kalau sekarang kita ambil H12, bagaimana? 0. 0. Mengapa 0? Karena di sini ada 1, ya, ini E2, ini 2. Jadi sama dengan E2, 1, 2. Nah, ini berarti delta 1, 2 sama dengan 0. Nah, jadi nanti Anda akan lihat H itu hanya yang punya nilai cuma H yang apa ini? Indeksnya sama. Sama, Pak. Nah, indeks sama itu kalau dalam matriks namanya apa? Komponen yang indeksnya sama. Elemen matriks yang indeksnya sama. Matriks persegi. Identitas. Saya gambar ya, ini sebuah Nah, itu dia. Sekarang harus diingat lagi. 1, 2. Oh, identitas, Pak ya? 2, 1, 3, dan seterusnya. Ya. Ini ada 21, ini ada 22, ini ada 23, dan seterusnya. Ini ada 31, 32, 33. Nah, 33 ini membentuk apa? Diagonal. Diagonal. Jadi elemen diagonal. Nah, ya. Maka nilai ekspektasi atau operator H untuk partikel dalam kotak itu bisa dinyatakan sebagai tadi H1 ya. H1 tadi berapa? E1 kan? E1. Yang ini berapa? 0, 0. 0, 0, 0. Sampai sana 0. Ya. Yang kedua ini 0. Ini E2. 0, 0, 0, 0. Ini 0, ini 0, ini E3. Dan seterusnya. Ya. Nah, kita tadi tahu ini E1, E2 itu sama dengan 4E1, ya toh? E3 sama dengan 9E1. Jadi kalau ditulis ini E1-nya keluar, maka matriksnya menjadi 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Ini 0, 0, dan seterusnya. Ini berapa? 4. 4. Ini 9. Ini 4 kuadrat? 16. 16. Dan seterusnya. Nah, inilah representasi matriks dari operator Hamiltonian
atau Havertz Hamilton untuk partikel dalam kotak yang menyatakan energinya. Itu. Ya. Nah, sekarang teruskan dengan oscillator harmonik, sama aja. Ya, sama aja. Oke, nanti akan saya tambahin di Classroom. Ya, sesudah ini ada beberapa materi yang Anda bisa akses, dan mungkin ada catatan soal dan sebagainya. Ya. Saya kira waktunya sudah habis. Anda teruskan sendiri kalau masih penasaran, gitu ya. Tapi kita harus akhiri karena ini sudah sejam lebih, ya, lebih dari 50 menit. Oke, jadi saya bukan hitungan waktu, tapi saya mau lebih lama. Cuman nanti ada yang protes, Pak, ini 3 SKS kok lebih dari 150 menit gitu. Saya jadi salah, ya, gitu. Oke, saya kira gitu. Masih ada pertanyaan? 1, 2 pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Insya Allah kita ketemu hari Senin, ya, dalam keadaan yang sehat. Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.